Dan dia nikah lagi, istrinya dibawa ke rumah itu, dia nikah sama janda anak 2, bahkan anak tirinya pun dibawa ke rumah hasil aku kerja menjadi seorang TKW. Ternyata betul, sertifikatnya udah diganti atas nama dia, di rumah itu udah ada istri mudanya, bukannya insya Allah semuanya pada sehat walafiat, amin. Jumpa lagi ya sama aku Risa Pungu Channel. Nah, di video ini aku akan berbagi sedikit pengalaman aku dulu waktu rumah aku diambil sama mantan suami aku dan ditinggalin sama istri mudanya. Rumah itu hasil aku kerja menjadi seorang TKW Arab Saudi tahun 2007 dan aku membangun rumah itu tahun 2010. Itu hasil kerja aku tuh 2 tahun 3 bulan aku bikin rumah. Di sini aku ngehajar berbagi, bukan mengungkit-ungkit masa lalu aku. Aku bener-bener udah lupa sama masa lalu, tapi aku ingin berbagi aja sama teman-teman yang mungkin lagi mau membangun rumah atau yang lagi berjuang mau membangun rumah, yang lagi kerja ataupun siapa aja, supaya nggak kealaman sama kalian, cukup sama aku aja. Dan banyak banget yang mengalami juga, yang lagi viral-viral dulu itu rumah dibongkar lah, inilah gara-gara suami selingkuh, suami kawin lagi gitu. Nah, di sini aku akan cerita. Nah, dulu aku pernah kerja di Arab Saudi ya, umur aku tuh masih 21 tahun. Itu pertama banget aku menjadi janda, soalnya aku menikah umur 16 tahun. Nah, dulu aku dijodohin sama orang tua aku, sama bapaknya anak aku. Itu aku dulu besarnya di Lampung, aku asli Lampung. Nah, umur 16 tahun aku pingin ikut ibu aku, sedangkan orang tua aku tuh orang pas-pasan. Mungkin kalau menambah beban aku, yang malum ya orang tua kalau nggak ada mau digimanain. Jadi kalau kata ibu, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menikah sama laki-laki ini. Demi aku ikut ibu, jadi aku terpaksa menikah sama orang yang nggak pernah aku cintai dan nggak pernah aku kenal. Ketemu langsung menikah. Kami menikah dulu sampai 7 tahun. Nah, nggak ada rasa cinta ya, tapi gimana lagi, aku adalah seorang istri, gimana pun aku harus tetap menjaga istri gitu, menjaga nama suami aku gitu. Nah, sampai 6 tahun aku mulai berpikir mungkin dia udah jodoh aku, gimana pun dia adalah suami aku mulai ada rasa cinta sama suami. Nah, masuk ke 7 tahun ini. Udah itu ya udah mulai. Nah, kehidupan kami dulu itu suami aku tuh bukan ngejelekin mantan ya, tukang ojek. Kalau tahun 2000 itu aku menikah tahun 2000, itu masih banyak gitu ya penumpang. Kalau sehari dapat 200, 100, 300 itu masih dapat kalau tahun 2000. Nah, aku punya anak itu tahun 2003. Nah, terus singkat cerita tahun 2007 kehidupan aku sama mantan suami udah mulai membaik. Dia udah mulai kerja. Soalnya hasil ngojeknya suami itu selalu aku kumpulin. Akhirnya kami punya modal dan suami aku diajak sama kakak-kakaknya itu jual beli buah-buahan, tangkulak kata Sunda itu ya, tukang borong mangga, cengkeh apa. Nah, suatu saat rumah tangga aku udah 7 tahun. Suami aku tuh diajak sama kakak-kakaknya untuk membeli suatu kebun, itu kebun cengkeh. Kalau di Sukabumi kebanyakannya cengkeh. Ngeborong, jadi uangnya itu pinjam ke bank, bukan bank kayak di itu tuh. Kalau di Sukabumi setoran, pasti yang Sukabumi pada kenal, yang minjem 100 juta untuk membeli cengkeh itu. Jadi setornya itu adalah cengkeh ke bosnya. Jadi setiap hari cengkeh. Nah, itu udah mulai ada perubahan. Mantan aku tuh udah jarang pulang, setiap ditanya itu katanya sibuk kerja. Makanya sampai saat ini aku tuh paling benci ya, paling banget itu kalau suatu hubungan sama aku dia bilang dia sibuk.
WA-nya on itu katanya ngurusin kerja itu. Aduh, pokoknya itu masa lalu itu datang semua gitu ya. Makanya aku suka marah-marah itu kalau setiap hubungan dia selalu bilang sibuk kerjalah, WA on ngurusin kerja. Itu betul-betul membuat aku ngebangkitin masa lalu aku ya. Bukan curhat. Nah, suatu hari itu dia ngeborong di sana. Nah, setelah itu diam-diam udah mungkin 3 bulan, alhamdulillah semua kakak-kakak itu pada rugi. Mantan aku itu alhamdulillah kami mendapatkan keuntungan dari kebun itu 37 juta. Aku enggak ngelihat sama sekali namanya orang beger, punya selingkuhan, mana mungkin dia ingat sama istrinya di rumah. Nah, singkat cerita itu, aku kalau masa lalu itu ya. Apa itu singkat cerita udah itu diam-diam mantan suami aku tuh soalnya uang udah dia pegang, beruang dia, pokoknya beruang lah gitu ya. Udah diam-diam dia itu menikah selama 1 minggu. Aku nggak tahu dia diam-diam menikah. Terus aku dikasih tahu sama tetangga katanya ada yang membeli cengkeh di tempat ini. Dia hari Kamis itu menikah 1 minggu yang lalu. Terus aku berpikir yang membeli cengkeh di tempat itu adalah mantan aku, nggak ada yang lain. Setelah itu sekalian cerita ya. Aku ngajak bapak ke sana dan aku cek betul mantan suamiku tuh habis tidur di sana 2 malam dia nggak pulang seperti biasa, katanya sibuk ngurusin kerjaan, ngecek kerjaan gitu tuh. Pokoknya sibuk sama kerjaan padahal dia udah menikah lagi selama 8 hari. Semenjak itu aku datangin lah, ngomong baik-baik sama perempuannya. Kalau kamu mau mantan aku silahin, tapi anaknya silakan kamu urus. Jawab apa itu istri keduanya saya nggak mau karena saya cerai dulu teh katanya. Karena suami saya menikah lagi. Suami teteh ngakunya ke saya duda 12 tahun. Aku bilang, emang ada laki-laki apa itu berani jadi duda 12 tahun harus mikir pakai otak bukan pakai dengkul, kataku sama ibunya. Udah selesai itu ya. Terus itu aku minta cerai. Aku cerai lah, aku pulang ke Lampung, dijemput sama bapak sama paman aku. Aku pulang ke Lampung, 1 minggu aku di Lampung, ternyata anak aku tuh sakit. Nah, anak aku tuh sakit, terpaksa aku harus rujuk lagi, dapat 8 hari itu. Kalian jangan mau kalau udah cerai diselingkuhin sama suami, kalian rujuk nggak enak. Bayang-bayang itu dia sama yang ceweknya itu, jangan mau, aku kasih tahu. Rujuklah satu itu, dapat 2 minggu, aku tetap nggak nyaman gitu ya. Aku tuh kalau nggak nyaman aku nggak nyaman sama mantan itu. Akhirnya aku memutuskan untuk kerja ke Arab Saudi. Aku minta cerai lagi sama mantan suamiku. Terus aku dapat warisan tanah. Nah di sini ya kalian harus ini. Aku mendapat apa itu warisan tanah dari mertua. Jadi tanah itu tuh baris gini ya, jadi sejajar itu tuh anaknya mertua itu kebagian semua, aku kebagian 100 meter, nggak tahu kali berapa, pokoknya 100 meter lah. Nah sama rumah itu dulu masih panggung, nah seperti ini rumahnya, nah seperti itu masih rumah panggung bilik. Terus aku berangkat ke Saudi, pokoknya belum dibagi lah tanah itu ya, masih satu nama apa itu mertua, tapi di situ udah tertulis nama aku gitu, nama kakak-kakaknya, soalnya mantan aku tuh bungsu. Setelah itu aku berangkatlah ke Arab Saudi, pingin bikin rumah. Nah kata orang tua aku sama tetangga, kamu kalau bikin rumah lebih baik beli tanah. Kalau rumah udah kuat, kamu nanti susah untuk pindah-pindahinnya. Apalagi tanah itu masih atas nama mertua kamu. Siapa tahu suatu saat nanti kamu selesai bikin rumah, namanya diganti sama mantan suami kamu atas nama dia, kamu gak bakalan bisa ngegugat-gugatnya. Nah mikirnya gaji masih kecil, pingin cepet pulang, namanya juga masih apa itu ya dihitung masih muda lah ya, umur 21 tahun. Enggak kataku, aku mau tetap bikin rumah di situ, lumayan gak beli tanah, hitung-hitung modal, soalnya ada rumah dari yang dikasih mertua, ada gentengnya masih bagus, kayunya masih bagus, kataku, jadi modal aku dikit. Nah singkat cerita aku bikinlah rumah, beli kayak spring bed, kayak TV, kayak lemari gitu ya. Rumahnya kecil, cuma 2 kamar, terus 2 ruangan. Dapur aku belum bikin dulu itu, dapur belum, soalnya belum ada uangnya. Maksud aku tuh mau berangkat lagi nanti mau bikin dapurnya gitu. Itu on banget ya aku dulu ya. Tahu itu tuh tanah mertua. Ya enggak, masih lingkungan sama mantan, kok mau ya? Ya itu on-nya aku dulu itu, on banget gitu. Nah setelah itu aku bangun rumah, setelah selesai bangun rumah, aku 2 bulan lagi pulang, aku mendapat kabar
bahwa tanah itu udah sama rumah udah diganti nama sertifikatnya itu atas nama mantan suami aku, dan dia nikah lagi, istrinya dibawa ke rumah itu, dia nikah sama janda anak 2, bahkan anak tirinya pun dibawa ke rumah hasil aku kerja menjadi seorang TKW itu, dan anak aku itu diserahin ke ibu aku, dianterin gitu ya, sama baju-bajunya itu dibulen-bulen sama lemari yang selerek yang kain itu tuh digotong sama lemarinya, dikasihin sama ibu aku, itu baju itu dibuang semua sama ibu. Akhirnya aku pulang, ternyata betul sertifikatnya udah diganti atas nama dia, di rumah itu udah ada istri mudanya, bukan yang istri yang aku nggak tahu nikah ya, ini dia nikah lagi yang ketiga kali. Mantan itu dibawalah ke situ istrinya sama anak tirinya. Terus orang tua aku kan nggak terima, bapak ibu aku yang dari Lampung sama ibu yang Sukabumi akan dibawa ke pengadilan, akan digugat gitu, bahwa itu hak aku. Aku mikir lagi, gugat-gugat ini harus memakai uang gini-gini. Ya udahlah kataku, Bu, aku ikhlasin aja, mungkin bukan milik aku. Dan aku bilang sama mantan itu, sama istrinya itu, ini bukan rumah kamu ataupun rumah aku, ini adalah rumah anak aku, kataku gitu. Jadi kamu nggak ada hak, istri kamu nggak ada hak, ataupun anak-anak kamu tadi nggak ada hak gitu kan ya. Namanya nggak tahu ya, aku nggak ngurusin lagi, mau digugat akunya nggak mau. Akhirnya aku 1 bulan di rumah udah nggak punya uang ya, malu ya apa itu diem sama orang tua. Akhirnya aku minta izin lagi sama ibu aku tetap nggak ngizinin. Aku orangnya itu nekat, kalau ada mau aku orangnya nekat. Akhirnya aku berangkat lagi kerja lagi di Arab Saudi, aku dapat di Riyadh lagi. Aku ngomong sendiri sama diri aku nekat, aku nggak akan pulang sebelum aku bikin rumah dan full sama isinya. Akhirnya alhamdulillah rumah ini gantinya rumah yang diambil sama mantan aku. Aku berjuang sama 5 tahun 3 bulan aku nggak pulang sama sekali. Apa itu karena aku udah nekat, aku nggak mau pulang sebelum rumah aku tuh jadi. Itu sampai sumpah serapahnya mantan aku tuh, masya Allah, sama keluarganya itu, apa itu gak mau apa itu sumpah serapah. Sampai sumpah serapahnya mantan aku itu keluar semua, katanya jangan bilang katanya nama aku kalau rumahnya mamahnya Mela itu akan selesai. Terus dia itu bikin kedukun gitu katanya, supaya aku tuh pulang gak betah. Kalau aku pulang belum selesai rumah aku, otomatis kan rumah aku gak selesai gitu. Nah akhirnya tetap aja aku tetap berjuang di apa itu di Saudi itu ya, sampai aku cerita sama majikan aku kalau rumah aku tuh diambil gini-gini. Akhirnya alhamdulillah dulu aku dapat majikan itu baik banget, gaji aku tuh full. Jadi setiap tahun gaji aku naik, itu nggak boleh diganggu sama sekali gaji, tetap harus fokus ke rumah. Alhamdulillah aku 3 tahun bisa kebikin rumah yang ini. Walaupun ini sederhana, alhamdulillah. Jadi aku buktiin, aku kalau sakit hati sama seseorang itu nggak aku balas dendam seperti gini ya, kebanyakannya itu maaf ya, enggak. Ini sakit hati nih sama laki-laki, dia ribut cari cowok, pasang di Facebook apa nih aku sudah dapat ganti kamu. Kalau aku enggak, kalau aku sakit hati sama cowok siapapun, aku buktiin aku bisa bahagia tanpa dia. Apa itu aku bisa ngelakuin apa aja tanpa dia, walaupun tanpa laki-laki. Aku orangnya kayak gitu. Akhirnya aku bangun rumah selesai gitu, alhamdulillah selesai 3 tahun. Keempat tahunnya aku ngisi rumah, walaupun isinya sederhana gitu ya, namanya juga TKW Arab, berapa sih gajinya. Pagi dulu anak aku tuh masih SD, jadi jajannya itu belum kayak sekarang ya. Jadi kalau dikasih jajan, dia jajan lah. Kalau enggak, dia enggak minta mama beliin ini, mama beliin itu, mama pingin ini, mama pingin itu. Enggak. Makanya buat kalian yang mau bikin rumah, apalagi anak kalian masih kecil, lebih baik kalian cepet-cepet. Soalnya kalau anak kalian udah nginjak SMP, SMA, belum biaya sekolah, belum dia udah pingin HP ini itu. Pokoknya kalau bangun rumah bagi aku lebih baik anak kita masih kecil ya. Pokoknya kayak gitu, aku cuman berbagi aja pengalaman sama kalian, supaya kalau kalian pingin bikin rumah, lebih baik sertifikat tanah itu lebih baik atas nama kalian, jangan atas nama siapapun, karena kita nggak tahu nasib kita itu ke depan itu seperti apa. Seperti yang aku alamin, semoga cuman aku aja, nggak ada teman-teman yang mengalami pengalaman seperti aku. Kita capek kerja, akhirnya hasilnya ditempatin sama orang lain, tapi nggak apa-apa, sedekah aja itu. Mungkin dia nggak mampu bikin rumah ya, jadi ya udahlah. Itu juga rumah itu udah berapa kali
mau dijual, itu udah 4 kali mungkin udah datang itu orang yang mau ngebelinya. Tapi aku selalu bilang sama mantan, kalau kamu mau ngejual rumah itu, aku minta bagian buat anak aku aja, masukin ke rekening anak aku. Tapi nggak tahu itu 4 kali orang datang udah deal harga rumah itu karena mau dijual. Terus tetangga-tetangga aku tuh pada baik semua, mereka ngasih tahu kalau rumah itu bukan rumahnya dia. Emang atas nama dia tapi hasil kerja istrinya. Apa kalian sanggup gitu ya membelinya, dan itu bukan haknya dia, tapi selalu aku juga nggak tahu itu selalu gagal. Aku itu selalu dapat kabar apa-apa di Indonesia itu selalu datang ke aku gitu. Nah segitu aja ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau bikin rumah tetap semangat, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita terus berjuang. Buat kalian yang mau bikin rumah dan lihat, pokoknya gitu aja, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita terus berjuang dan terus lurus, jangan mengkal-mengkol. Kalau kalian memang sakit hati sama cowok, jangan kalau kalian sakit hati sama cowok, jangan kalian obatnya cowok. Karena kadang-kadang kalau kita lagi rentan sakit hati, itu kadang-kadang kebanyakan buaya-buaya itu mencari kesempatan untuk masuk mengisi hati kita dengan rayuan-rayuan gombal. Namanya kita masih lemah, ada yang merayu, ada yang nyanyi. Kadang-kadang kita kelepek-kelepek, lupa apa tujuan kita untuk pergi ke luar negeri itu. Nah seperti itu ya. Makanya sampai sekarang aku itu gimana ya, kalau menjalani sebuah hubungan itu aku betul-betul kayak kita bikin adonan donat, apa itu harus dibanting, harus digalai supaya dia itu betul-betul berkembang bagus. Nah seperti itu ya, aku mencari, insya Allah kalau masih ada jodoh gitu, aku mencari calon itu seperti itu betul-betul. Apalagi bentar-bentar dia bilang aku sibuk kerja lah, inilah itulah, aku tuh apalagi mendengar sibuk kerja itu betul-betul membangkitkan masa lalu aku banget gitu ya. Betul-betul lah hati ini nggak terima gitu. Apalagi lihat dia online di WA, katanya betul atau enggak kita Allah alam. Apa itu urusan kerja itu betul-betul membuat aku tuh kayak nggak terima gitu ya. Kenapa dia harus mementingin yang itu, kenapa aku nggak dipentingin. Apalagi seorang TKW itu mencari kekasih itu ataupun pasangan, mau menjadi pasangan itu betul-betul yang harus menemani saat saat kita itu istirahat, saat kita galau, saat kita capek, pengen ada yang menghibur, bukannya kerjalah. Emang sih harus kerja cowok emang, tapi kita juga butuh waktu, butuh ada yang nemenin gitu kan. Oke teman-teman, gitu aja dulu ya video aku kali ini. Salam kompak selalu, salam sukses selalu. Aku suka kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe yuk. Bye bye.